firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal 29. Ayatnya yang ke-15 sampai 35. Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-15 sampai 35. Supaya semua jemaat Tuhan mengerti tentang pembacaan ini, saya rindu kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini bergantian. Sekalipun 20 ayat, kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca Kejadian pasal 29 mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-35. Saya akan mulai dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul.
Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 35 kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Pada hari ini kita melihat ada satu cerita yang luar biasa di dalam Alkitab, dan ini keren. Seandainya bisa jadi film, ini luar biasa. Dan di sini ada beberapa pemeran utama. Pemeran utama biasanya 2 ya. Kalau misalnya memenangkan award FFI, biasa pemeran utama wanita, pemeran utama pria ya, baru pemeran pembantu wanita, pemeran pembantu pria. Belum pernah ada penghargaan atau award untuk figuran. Jadi kalau pemeran utamanya di sini, saya boleh lihat yang pertama itu Yakub. Dan yang kedua Rahel. Yang lebih dikenal adalah Rahel. Tetapi saya mau angkat yang menjadi pemeran utama di sini adalah Lea. Walaupun banyak orang yang menjadikan Lea ini hanya sebagai figuran, hanya numpang lewat. Di mana-mana orang lebih memilih untuk memberikan nama anak perempuannya Rahel. Bener ya? Karena Rahel, coba buka di ayat yang ke-17 tadi, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ini idaman wanita, idaman para pria. Cantik parasnya, elok juga sikapnya. Dan ini luar biasa. Bagaimana Alkitab yang adalah firman Allah, di dalamnya bukan hanya hal-hal baik yang diceritakan. Bukan hanya orang-orang baik yang diceritakan. Di sini ada kasus pemerkosaan. Di sini ada kasus pembunuhan. Di sini juga ada orang-orang baik. Tetapi di sini juga banyak diceritakan orang-orang jahat. Termasuk pelacur juga diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Yang adalah Allah sendiri. Dan di sini juga kita melihat Alkitab mencatat bahwa ada perbandingan. Memperbandingkan Rahel dan Lea sebagai kakak adik. Dan ini tentunya sangat menyakitkan. Apalagi yang berhubungan dengan fisik. Jujur saudara, kalau kita dibandingkan dengan siapapun, termasuk dengan saudara kita sendiri, dari segi fisik, itu hal yang menyakitkan. Benar? Misalnya juga dari segi ekonomi, kakaknya lebih kaya atau adiknya lebih kaya dari kakaknya, atau sebaliknya. Ini fisiknya Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saya mau bergerak dari hal ini jemaat Tuhan, dan saya sangat setelah saya mempelajari. Tidak banyak cerita tentang Lea, tidak banyak khotbah tentang Lea. Tetapi hari ini saya mau katakan saya sangat kagum dengan pribadinya Lea. Dan saya mau katakan bahwa Lea adalah seorang pahlawan iman. Walaupun tadi kita baca bagaimana kehidupan Lea ini kehidupan yang penuh kekecewaan. Kehidupan yang dibayang-bayangi oleh adiknya. Kehidupan yang penuh air mata. Tetapi lihat dari Lea, nanti kita akan melihat
lahir warisan yang begitu luar biasa. Dan bagaimana kehidupan Lea adalah seorang wanita yang benar-benar tangguh dan benar-benar hidupnya penuh ucapan syukur. Dan inilah yang nantinya harus menjadi kehidupan iman kita. Dan kita akan belajar dari Lea. Haleluya. Kita melihat di bagian yang pertama, tadi saya katakan bahwa di ayat yang ke-17, jelas di sini Alkitab mencatat membedakan antara seorang saudara dengan saudara yang lainnya. Dan ini nyata, saudara. Dan kita melihat tadi bagaimana Lea ini ya boru tulangnya Yakub. Sementara Yakub itu lebih mencintai adiknya. Wajar. Biasa kita kan memang yang belum dapat jodoh ya, hal utama itu orang bilang first sight, pandangan pertama. Dan itu tidak bisa kita kelabui. Memang penampilan, tampakan luar itu biasanya jadi pandangan yang pertama. Benar ya jemaat Tuhan ya. Untuk bisa jatuh cinta pasti melihat dulu tampilan luarnya. Itu gak bisa kita pungkiri. Fisiknya kita akan lihat mulai dari matanya, lengkap gak hidungnya, proporsionalnya. Itu sesuatu yang manusiawi sekali. Dan Yakub lebih menyukai Rahel adiknya. Dan dia ngomong sama tulangnya, pamannya. Jadi adat itu sudah dari dulu ya. Itu kan paribannya ya. Pariban ya, impalnya. Dan dia bicara ke tulangnya, ke Laban. Dia mau menikahi Rahel. Dan tulangnya ini senang. Daripada ke orang lain, lebih baik itu kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya. Gak mungkin aku memberikan upah kepadamu untuk bekerja padaku. Upahnya berat, saudara. Apa itu? 7 tahun harus bekerja pada Laban untuk bisa mendapatkan Rahel anaknya. Dan setelah 7 tahun itu selesai, ada hal yang luar biasa yang kita temukan di sini adalah cinta dari Yakub itu tidak berkesudahan. Artinya saking cintanya, tadi di ayat yang keberapa ya? Kita baca bahwa 7 tahun itu dijalani Yakub seperti beberapa hari saja. Karena apa, saudara? Karena cinta. 7 tahun itu. Nah, ini ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah menikah, ada yang pernah berpacaran selama 7 tahun sampai akhirnya menikah atau lebih? Ada? Hah? Ada kira-kira? 7 tahun pacaran dan akhirnya menikah. Saking cintanya. Dan setelah itu, apa yang terjadi, saudara? Setelah 7 tahun selesai, ayat 21. Yakub nuntut dong. Dia minta, mana sudah selesai 7 tahunnya. Waktuku telah genap, aku mau menikahi Rahel. Di ayat 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Ayat 23. Tetapi perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Inilah petaka yang pertama, saudara. Bayangkan betapa kecewanya seorang anak. Saya nggak bisa bayangkan gimana hati Lea. Tapi dia seorang anak yang taat pada orang tuanya. Lea tahu pasti, saya yakin Lea tahu pasti bahwa Yakub itu lebih mencintai adiknya. Tetapi ketika negosiasi, saya yakin bapaknya Laban menjumpai Lea dan berkata, anakku, boruku, kaulah ya yang menikah dengan Yakub.
Walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab, saya yakin ada percakapan antara mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Mungkin namanya malam ya, sudah dibawa, tapi mungkin pernikahan itu pakai cadar jadi nggak terlihat ya. Dan malam hari pun mungkin lampu nggak ada. Yakub menghampiri wanita itu dan dia berpikir bahwa itu adalah Rahel. Di sini saya melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, Lea ini adalah seorang anak yang manis. Kenapa saya katakan? Bisa nggak dia berontak sama orang tuanya? Bisa dong. Bisa. Emang nggak laku amat. Cuma karena nggak elok matanya. Maaf, nggak tahu nggak elok itu mungkin juling, mungkin bagaimana kita nggak tahu. Tetapi lebih ditekankan ke daerah mata. Tidak elok matanya. Tidak seperti Rahel yang cantik parasnya dan hatinya juga. Tetapi ketika ayahnya menyuruh, yang pertama saya boleh melihat sikap Lea. Dia seorang yang taat dan patuh. Haleluya, haleluya. Dia nggak pikir panjang. Saya yakin nggak mungkin lah Lea itu nggak laku untuk seterusnya dan selama-lamanya, nggak mungkin. Masih banyak laki-laki pada masa itu, tetapi dia taat sama orang tuanya. Dan dia juga tahu bahwa suami laki-laki yang akan dinikahinya, menikahinya, itu punya kecintaan kepada adiknya saudara. Ini luar biasa. Kalau saya tarik ke dalam diri saya sendiri, saya bilang Lea ini seorang wanita yang luar biasa. Haleluya. Tapi jarang dibahas. Yang lebih terkenal Rahel. Orang-orang juga kalau punya anak perempuan, biar cantik parasnya dan hatinya, dikasih nama Rahel. Tapi nanti kita lihat, Lea ini luar biasa loh. Jadi nanti ada yang lagi mengandung, pengen punya anak lagi, kasih nama Lea saudara. Bagus ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana warisan dari Lea ini luar biasa. Ayat 24. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Oke. Ayat 25. Dan nanti dari Zilpa ini juga lahir anak Yakub ya. Nanti kita belajar, kita lihat. Tetapi pada waktu pagi, nah terjadi petaka. Akhirnya ketahuan pada waktu pagi sudah terang, sudah terlihat. Tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ayat 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ayat 27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Petaka yang berikutnya terjadi saudara. Akhirnya dramanya ketahuan. Dan Laban, Lea sudah mempersiapkan hal ini pastinya. Pagi-pagi ketahuan bahwa ternyata itu bukan Rahel, tetapi itu Lea. Dan Yakub marah. Apa yang kau lakukan kepadaku ini? Lalu Laban melanggar aturan yang sudah disepakati. Dia buat aturan baru dan baru disampaikan kepada Yakub. Tidak baik kalau misalnya kakaknya, adiknya melangkahi kakaknya. Karena itu genapilah dulu 7 hari pernikahanmu ini. Baru kuberi lagi Rahel adiknya. Dan tambah lagi syarat yang kedua saudara. Harus bekerja pada Laban berapa tahun lagi saudara? 7 tahun lagi. Ini makin kayak benang kusut saudara. Makin kayak benang kusut. Ayat yang ke-28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya.
petaka yang berikutnya terjadi, saudara. Setelah Yakub luar biasa cintanya sama Rahel, dia taat juga. Ini Laban memang pemeran utama, paling utama lagi, karena dia bisa menguasai semuanya. Semua bisa tunduk dan taat pada dia, termasuk Lea, termasuk Yakub. Ya, di atas pemeran utama atasannya lagi lah, ini Laban lah. Dia katakan 7 hari lagi engkau harus genapi dulu pernikahanmu. Setelah itu kukasih Rahel untuk menjadi istrimu. Dan yang berikutnya, saudara, setelah 7 hari bekerja menggenapi pernikahannya, akhirnya Rahel anaknya itu menjadi istri Yakub. Ini tidak untuk dicontoh ya saudara. Nanti ada yang bilang, wah ternyata boleh punya istri 2. Enggak. Haleluya. Jangan nanti pikir, ternyata boleh kok punya istri 2. Ayat 29. 30, ini nggak usah karena masing-masing mereka diberikan budak perempuan. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Di sini dibandingkan kembali, saudara. Jadi di dalam Alkitab ini bukan cuma hal-hal yang baik yang diterapkan. Kita melihat di sini pembanding kedua. Betapa menyakitkan. Lea tahu dia dibandingkan secara fisik, dia tidak diterima secara fisik, bahkan juga dia harus mengikuti aturan orang tuanya, walaupun itu sebenarnya menyakitkan hatinya. Dan ketika dia sudah melakukan dan tunduk kepada apa yang disuruh orang tuanya, dia harus melihat kejadian yang berikutnya sangat menyakitkan hatinya, yaitu adiknya sendiri harus menikahi suaminya. Sakit nggak saudara? Ibu-ibu sakit nggak? Sakit. Gak mungkin dia nggak mencintai Yakub. Maaf, karena sudah tidur sama. Dia pasti sudah mencintai Yakub. Dan kemudian dia harus hidup dalam bayang-bayang Rahel selama 7 tahun lagi. Lama saudara? Lama. 7 tahun. Lea harus hidup dalam bayang-bayang Rahel. Walaupun dia tetap dihampiri oleh Yakub. Karena dia istrinya juga. Ayat yang ke-31. Nah, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara pikir di 7 tahun pernikahan Lea dan di 7 tahun pernikahan Yakub dan Rahel gak ada air mata Lea? Tidak ada air mata Lea? Kenapa Tuhan sampai melihat? Kenapa Tuhan sampai melihat bahwa Lea tidak dicintai? Saya yakin Lea itu siang dan malam dia menangis kepada Tuhan. Dia menjerit. Dia memiliki kesakitan yang luar biasa. Dia dibandingkan. Dia tidak dicintai. Dia ditipu oleh ayahnya. Ada rasa sakit saudara. 7 tahun. Dia harus menjalani sesuatu yang dia tidak ingini. Dan dia juga harus hidup dalam bayang-bayang adiknya Rahel. Bayangkan, dia melihat betapa suaminya mencintai adiknya sendiri. Saudara yang kekasih, ketika Tuhan melihat air mata saudara, gak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. 7 tahun. Saya yakin Lea bukan shopping-shopping, bukan hidup senang-senang. Enggak. Tapi dalam 7 tahun itu, saya yakin dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya air mata dan doa kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita saat ini yang membuat kita tidak diakui oleh orang lain. Oleh karena keadaan fisik kita mungkin, latar belakang keluarga kita, sosial kita, ekonomi kita dipandang orang sebelah mata. Bahkan kita suka dibandingkan. Saudara, saya mau katakan, Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat. Tetapi kalau kita mau Tuhan melihat kita, kita juga harus berusaha untuk supaya Tuhan melihat. Cari Tuhan, berdoa, penuh air mata. Lah saya laki-laki kok harus nangis masuk kamar, bapak-bapak, pria-pria, laki-laki. Kalau malu di depan orang banyak menangis, masuk ke dalam kamar, kata firman Tuhan, berdoa menangis. Untuk apapun saat ini pergumulan, tekanan, bahkan ketidakpengakuan di sekitar kita. Ayat 30, kita melihat di sini ketika Tuhan melihat, dibukanyalah kandungan Lea, tetapi Rahel dibuat Tuhan mandul. Lihat saudara, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Amin. Tuhan yang bisa mengetahui isi hati kita, jerit tangis kita, apa yang kita butuhkan ketika kita mengalami tekanan. Bahkan mungkin kita tidak dihitung oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan melihat. Haleluya. Ayat ke-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kita melihat anak yang pertama dari Lea itu diberi nama Ruben, yang artinya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kita melihat di sini ada doa ucapan syukur dari Lea. Dia bersyukur karena dia tahu bahwa Tuhan telah memperhatikan sengsaranya. Haleluya. Ini adalah doa kita kepada Tuhan. Bukan hanya menangisi kesengsaraan kita, bukan hanya berkeluh kesah dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus berdoa, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Amin. Haleluya. Kita harus bisa berkata seperti ini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Dan kemudian ada kata-kata iman. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea butuh validasi. Orang sekarang bilang validasi. Butuh pengakuan. Dia tahu, wah kalau aku udah punya anak, aku sudah melahirkan anak dari suamiku. Aku percaya aku tentunya akan dicintai oleh suamiku. Dia butuh pengakuan, dia butuh validasi. Tetapi apakah segampang itu saudara? Apakah segampang itu setelah dilahirkan Ruben yang mencintai Lea? Enggak saudara. Ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Belum dicintai juga saudara. Belum dicintai. Sudah lahir anak pertama Ruben, belum dicintai sama Yakub. Lalu lahir lagi yang kedua. Dia juga butuh validasi. Tapi dia punya iman kepada Tuhan. Dia bersyukur, dia katakan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Kalau yang pertama tadi, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Dia curhat juga sama Tuhan, tapi bukan curhat yang merepet, ngedumel, enggak. Tapi dia percaya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Lahir anak yang kedua, Simeon. Apakah Yakub mencintai Lea? Sudah dilahirkan dua anak ini, saudara? Belum. Ayat yang ke-34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kembali ada doa yang penuh iman. Kembali ada doa yang membutuhkan validasi dari manusia. Dia tetap berharap Yakub mencintai dia. Sekali ini dia punya iman, saudara. Dia punya iman. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia nggak ngomel, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya saya bilang, aduh, terbuat dari apa hatinya Lea ini? Terbuat dari apa? Dia punya kesabaran yang luar biasa. Tapi gak ada kata-kata yang, aduh, kita ingat Kain dan Habel, ya, hanya karena cemburu. Ini kakak beradik kan, Kain dan Habel, hanya karena cemburu. Satu persembahannya diterima Tuhan, satu tidak diterima Tuhan. Tapi Kain membunuh adiknya Habel. Bisa nggak kira-kira Lea ngasih kopi sianida sama Rahel? Atau yang lain kayak rondam gitu, kayak apa kayak gitu ya. Kalau membunuh mungkin nggak sanggup karena nanti udah lari dikejar. Ya apa kayak gitu. Karena cemburu, wah kayaknya bagus kumusnahkan aja lah si Rahel ini daripada Yakub nggak cinta sama aku. Bisa nggak? Bisa, saudara. Bisa aja. Nggak usah jauh-jauh. Kain dan Habel, ya, membunuh adik kandungnya sendiri. Tapi lihat, Lea punya iman. Haleluya, haleluya. Memang kadang kita butuh pengakuan. Kita kadang ingin supaya orang mengasihi kita. Kita kadang ingin supaya orang bisa memuji kita. Kita kadang ingin supaya kita bisa diterima orang di mana saja tanpa celah. Kita ingin supaya kita juga bisa menjadi orang yang terpandang, orang yang dihargai gitu loh. Tetapi kita melihat di sini sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Dicintaitkah saudara? Dicintai? Dan itu masih sama-sama bersama dengan Rahel loh. Rahel juga jadi istrinya Yakub. Ayat 35 kita melihat. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini. Berapa kali sekali? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Walaupun nanti ada anak-anak laki-laki dari Yakub karena Lea memberikan budaknya Silpa kepada Yakub untuk dihampiri. Itu anak Yakub tetapi bukan dari Lea. Tapi ada nanti satu yang bernama Dina, satu-satunya perempuan dari keturunan Yakub. Tapi kita melihat di sini bagaimana ketika dia melahirkan anak yang keempat, laki-laki, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia nggak lagi minta supaya dicintai suaminya. Dia tidak lagi minta supaya erat dengan suaminya. Tapi dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dia bersyukur saudara. Meskipun belum dicintai. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Apa yang ingin saya beritahu untuk kita pada saat ini jemaat Tuhan? Tadi sudah saya katakan di bagian awal bahwa Tuhan melihat setiap air mata dan sengsara kita. Haleluya, haleluya. Berapa tahun
saudara hidup menderita, di bawah tekanan. Mungkin itu anak-anak saudara, mungkin itu pasangan hidup saudara, mungkin itu menantu, mungkin itu keluarga, kakak, adik, handai tulang, 6 buru. Berapa banyak dari antara kita yang hidup di dalam bayang-bayang, tidak mendapatkan pengakuan bertahun-tahun. Tetapi ada yang saya lihat dan kita melihat bersama bagaimana Lea mempunyai hati yang dipenuhi dengan kasih Allah. Haleluya. Dia tetap menjalani hidupnya dengan ketaatan. Dia tetap menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. 7 tahun dia lakukan dengan benar. Dan setiap kali Tuhan melihat dia, memberikan anak laki-laki buat dia, dan dia tetap punya iman, dia tetap percaya. Ketiga kali dia masih menginginkan supaya suaminya bisa dekat dengan dia. Tetapi terakhir kali dengan lahirnya Yehuda, dia tidak lagi meminta hal itu. Dia cuma bilang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, belum tentu semua apa yang kita inginkan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Haleluya. Bukan soal jawaban doa dari Tuhan menandakan kedewasaan iman kita, tapi bagaimana respon kita terhadap setiap jawaban doa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, bukan soal jawaban doa. Jadi jangan merasa, doaku gak dijawab Tuhan, berarti kerohanianku, hidupku udah gak benar, aku berarti gak diperkenan sama Tuhan, berarti aku belum tentu saudara. Dan itu bukan bentuk atau yang menjadi tanda kedewasaan iman kita, kedewasaan kerohanian kita. Tetapi bagaimana respon kita terhadap setiap jawaban doa yang Tuhan berikan, seperti apa yang Lea lakukan. Responnya adalah tetap mengucapkan kata-kata positif dan tetap mengucapkan kata-kata iman di dalam doanya. Bahkan dia juga tetap percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita harus melakukan hal ini. Dan apa yang terjadi saudara, dari semua ketaatan, dari semua kesetiaan yang dilakukan oleh Lea, dari Lea lah lahir. Tadi kita melihat yang pertama Ruben, yang artinya bahwa Tuhan melihat sengsaraku. Simeon, bahwa Tuhan tidak hanya melihat tetapi mendengar seruanku. Dan lahirlah Lewi. Dari Lewi inilah kemudian lahir imam. Ya, lahir imam, kalau istilahnya sekarang itu hamba-hamba Tuhan, ya, lahir gembala-gembala, pendeta-pendeta, ya, lahir imam-imam dari keturunan Lewi. Dan yang terakhir yang luar biasa saudara, di ayat yang ke-35 lahir Yehuda. Yehuda itu artinya pujian, pondok pujian. Dan dari Yehuda inilah kemudian lahir keturunan Daud, dan lebih luar biasanya lahir Yesus Kristus. Bayangkan saudara, dari hati yang disakiti, Lea gak pernah tahu. Lea gak pernah tahu. Ada sih bonus yang berikutnya. Pada waktu Yakub meninggal, dia minta dikuburkan di samping Lea, bukan Rahel. Tapi itu oke lah, ya, apa sih gitu. Tapi yang lebih luar biasanya, dari keturunan Lea lahir suku-suku sentral dari Israel. Ruben, Simeon, kemudian Lewi, dan Yehuda. Lahir keturunan Daud, dan dari sinilah lahir Mesias. Merinding gak saudara? Saya merinding. Bayangkan, sekian lama dari seorang wanita yang punya hati seluas samudra, dari seorang wanita yang punya ketaatan kepada Tuhan, dari seorang
seorang wanita yang tidak diperhitungkan, yang tidak dicintai, yang hidupnya diisi dengan kekecewaan, tangisan. Ternyata dari dialah lahir Mesias, bukan dari Rahel, saudara. Dan dari keturunan Lea ini suku-suku sentral di Israel. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita merasa adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak diperhitungkan. Tetapi firman Tuhan berkata, justru Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang beriman. Saudara mungkin merasa gak ada apa-apanya. Bahkan mungkin ada yang saat ini mengalami kepahitan. Oleh karena apa? Tidak dicintai, mengalami kesengsaraan. Benar, secara manusiawi kita butuh validasi, kita butuh diakui oleh orang lain yang tidak ingin diremehkan, tidak ingin dikecewakan. Tapi saya belajar, sangat-sangat belajar dari Lea ini, saudara. Ketika saya mengulik hal ini, ya, ini sudah cukup, bukan baru saya kulik, tapi tiba-tiba saya kok terpesona ya dengan Lea ini. Tapi kenapa nggak dikotbahin gitu ya? Rahel mungkin yang sering diperdengarkan, tapi di sini saya melihat seorang wanita, walaupun dia wanita ya, tapi adalah pahlawan iman yang luar biasa. Lewat ketaatannya, lewat sengsaranya, tapi bukan sengsara cuma nyanyi, cuma bisa nyanyi betapa malang nasibku. Gak cuma nyanyi itu, saudara, tetapi nyanyi dengan ucapan syukur dan iman. Haleluya, haleluya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita gak tahu kehidupan ke depannya, kita gak tahu, saudara. Mungkin saat ini kita merasa menjadi orang yang paling malang, tapi kita tetap berdoa seperti Lea berdoa. Aku bersyukur, aku percaya 3 kali dia butuh validasi dan dia tetap ngotot. Saya bilang ngotot sama Tuhan supaya Yakub mencintai dia. Tetapi dia tidak dapatkan, saudara. Walaupun pada akhirnya Yakub minta supaya dikubur di samping Lea, bukan Rahel. Dan pada saat ini, seperti ada satu pujian, pemain musik saya undang ke depan. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku. Haleluya. Memang kita gak bisa salahkan dunia. Dunia melihat tampilan luar sah-sah saja. Makanya kita juga perlu semampu kita untuk tampil rapi, untuk tampil bersih, ya. Kita usahakan supaya kita ya diterima oleh orang. Coba kalau misalnya kita tampilnya aut-autan, rambutnya jimbal, memang orang gak mau dekat sama kita. Tapi coba kita tampil rapi, bukan mahal ya saudara, gak mesti mahal. Rapi, bersih, wangi, orang juga akan nyaman bersama dengan kita. Haleluya. Tapi itu bukan menjadi ukuran untuk kita bisa dilihat sama Tuhan. Haleluya. Saudara lebih pilih dilihat manusia atau dilihat Tuhan? Dilihat mana, saudara? Dilihat Tuhan. Hari ini mari kita mau semuanya, apapun saudara yang menjadi pergumulan kita, ingat Tuhan melihat. Izinkan Tuhan bisa melihat kita. Izinkan Tuhan bisa mendengar seruan kita. Izinkan Tuhan bisa melihat sengsara kita sampai kita bisa mengucap syukur. Yehuda, itu adalah pujian syukur. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
jauh lebih semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima, Engkau menerimaku dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman. Hatiku Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh lebih yang terdekat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan melihat setiap sengsara kita. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti akan mendatangkan berkat dan yang luar biasa kelak yang kita nggak pernah tahu sekarang, tapi pasti ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh lebih. Amin. Haleluya. Yang terdekat sekalipun. Kau menjaga hati